juga ada hadis juga kan, akan datang hari dimana orang meninggal seperti ditiup burung apa gitu, meninggal mendadak intinya. Dimana kalau orang yang muslim dia akan pilek, seperti pilek bersin, sedangkan orang yang tidak beriman dia akan cenderung batuk dan sesak atau seperti apa gitu. Nah itu kan zaman itu kan sekarang kita udah lalu lah. Kayak menurut analisisku pandemi COVID-19 itu, sebelum itu juga sekarang juga fitnah akhir zaman. Sekarang kan banyak, semenjak sekarang tren kayak virtual ya, sekarang orang nggak saling kenal pun, terus bukan yang memegang apa namanya keahlian itu. Sekarang orang kan ikut campur, kan ada hadis ya, akan ada kerusakan di suatu masa, orang yang bodoh memimpin, terus orang yang bodoh dipercaya, orang yang tidak mampu, terus dan banyak orang-orang yang tidak yang tidak berkeahlian ikut bicara. Sekarang itu kan udah banyak terjadi. Makanya salah satunya ya kita ini tidak ahli dalam membicarakan itu, tapi kita bicara. Tapi ya memang seharusnya memang ada orang-orang seperti kita itu, memang ada seharusnya. Yang saya tahu, saya tak lanjutkan dulu ya. Nah sekarang kan banyak, misal contoh kayak sekarang misalnya kayak terkait, katakanlah gini, kalau dulu kan misal kata tentang suatu fenomena keilmuan apa gitu ya, misalnya ya yang bahas kan tentang ilmuwan misalnya, terus ada kondisi politik apa, itu kan politisi ilmuwannya yang ada hubungannya. Sekarang kan lihat aja misalnya komika atau orang umum, bapak-bapak ibu-ibu rumahan, dia bukan mengasih solusi atau mengkritik, tapi dia hanya ngomong-ngomong kata-kata kotor, kata-kata celaan aja gitu loh maksudku. Terus artis dia malah ikut campur, terus kayak fitnah, saling lempar fitnah ini fitnah itu. Sekarang lagi marah itu fitnah akhir zaman seperti itu. Zaman ini pendapat saya ya gimana gitu. Nah saya urut dengan segala fenomena itu semua ini, kalau kamu kalau udah merasakan fenomena yang relevan dengan hadis Nabi, apa yang disampaikan Nabi, berarti kan ini kita udah memasuki zaman tua itu gitu loh. Nah kalau kamu sendiri misalnya ini memang benar-benar udah memasuki itu, sikap kamu gimana dalam hidup di tengah relate-nya prediksi Nabi bahwasanya akan datang zaman itu gitu. Soal perkara yang dikatakan tadi hadis yang saya belum tahu sumbernya ya. Kalau yang tadi hadis riwayat Ahmad, kalau yang tentang waktu, untuk itu saya belum merasakan, sebab saya masih terlalu menikmati waktu. Jadi waktu yang saya ada untuk saya ini saya nikmati seadanya, semaksimal mungkin saya gunakan sebaik mungkin. Tapi perihal waktu itu berjalan terlalu cepat, itu saya rasa karena kita sudah melewatinya. Ketika kita sudah proses, itu kita sering menganggap bahwa waktunya lama ya. Sering waktu ujian kita selesai dulu, kita menganggap waktunya masih lama karena kita sudah selesai, tapi kita masih dalam proses waktu ujian. Nah itu menganggap kita kok waktunya lama ya, dalam hati kan seperti itu. Beda ketika kita sudah menyelesaikan perkara dalam jangka waktu yang memang sudah seharusnya selesai. Nah itu setelah itu kita akan menganggap waktu kok berjalan cepat ya. Itu adalah jenis psikologi daripada mental hati yang memang seperti itu. Memang psikologi banyak waktu. Nah psikologi waktu yang memang seperti itu. Perihal indra kes dan lain sebagainya. Berarti Saman menganggapnya Saman belum merasakan waktu yang cepat. Merasakan waktu yang cepat. Untuk terus kalau kondisi bagaimana ini dalam hadis-hadis seperti itu, dalam kategori sudah zaman tua, sudah akan menjadi kiamat. Saya rasa kiamat masih lama sekali, saya rasa masih lama sekali. Kiamat hanya Allah yang tahu lama enggak ya. Maksudnya Saman merasakan kerelataan itu dengan apa belum? Kalau kiamat memang Allah yang tahu. Tapi banyak orang yang ada, banyak orang yang masih beribadah, banyak orang ahli agama, banyak orang yang taat, banyak orang yang sekarang kan banyak ulama syuk, misal ulama palsu sehingga bermunculan tiba-tiba viral. Tapi juga tidak kalah banyak ulama yang benar-benar ulama. Nah itu salah satu tanda bahwa kiamat masih lama sekali. Nah,
perihal apa indra catch tadi ya itu kan dia memang saya anggap orang yang sombong, Gak orang cuma yang indra memamerkan kan harta. style, sekarang banyak Banyak. loh tren. Maksudku ini aku Indra nyampaikan catch salah dan satunya kawan-kawannya. sudah Coba. menjadi tren. Yang pengen tak bahas di sini adalah fenomena yang sekarang udah Fenomena. jadi tren kayak gitu tuh udah biasa. Itu Ya gimana saya kamu saya hidup anggap di bodoh tengah-tengah amat gitu seperti aja, bodoh amat gitu aja karena ya dia sombong, dia melakukan kesalahan sendiri sehingga dia menjadi DBUI di penjara. Ya itu memang dia merugikan banyak orang. Bahkan sebelum ada Indra Cash di penjara, dia Indra Cash itu kan platform binomo Binomo. sama trading forex lah. Ya lah, trading forex paham tak tahu. Kalau itu nggak dia dihukum nggak gara-gara tradingnya, dia dihukum gara-gara binomonya. Binomo yang merugikan banyak orang. Mm. Tapi dia juga platform daripada binomo dan trading forex. Platform keduanya dia melambangkan keduanya. Dia hanya melambangkan keduanya itu. Dia trading juga. Nah, Lah trading kan nggak dosa nggak salah. Sing salah kan binomonya sebelum ada. itu memang dalam kasus ini permasalahan ini masail ini sudah dibajul masailkan, sudah diselesaikan dalam 1 tahun yang lalu oleh sistem bajul masail ala pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Bahwasanya trading forex binomo itu haram orang melakukan haram apalagi orang yang menipu. Binomo itu sistem- bukan trading loh sebenarnya. Itu tuh platform judi, bukan trading binomo itu. Entah itu orang menganggap itu platform judi, entah itu menganggap itu bisnis, entah itu menganggap itu mencari keuntungan yang besar, itu bisnis yang ruwet-ruwet bagaimana. Tapi ketika ini sudah dibajal masailkan, di situ banyak sekali pembahasan sampai seperinci mungkin. Cara konsepnya dituduhane, cara kerjanya bagaimana, uangnya dari mana, resikonya apa dan bagaimana itu sudah dibicarakan, terkumpul jadi satu, dan di situ sudah diambil kebijakan hukum bahwasanya trading ini adalah perkara yang haram. Tapi itu sebelum dia di penjara. Tapi hingga sekarang pun masih banyak orang trading forex, orang main binomo. Bagaimana itu hukumnya? Kalau dia sudah tahu memang ini haram, ya jelas dia dosa. Tapi ketika dia masih awam, belum tahu apa-apa, dia merugi. Ya selagi dia belum tahu, namanya orang awam kan ya gak ada hukum. Tapi ketika nanti dia sudah tahu bahwasanya uang yang dihasilkan adalah uang haram, solusi daripada fikih adalah mentasarrufkan kepada maslahatil ummah. Maslahatil ummah seperti itu. Kan kalau misal kata diberikan untuk kemaslahan umat pun kan itu tetap haram. Kan kalau di fikih pun ada konsep ini kan, apapun yang kita berikan kalau itu bersumber dengan dari yang haram, hasilnya pun yang Apa yang disumbangkan didapatkan juga yang haram. dikeluarkan pun juga haram. Iya. Itu kan. Nah, itu kan dalam kaidah usul fikih. Iya. Kita membicarakan dalam masalah fikih. Masalah fikih itu sangat kontemporer, sangat komprehensif, sehingga apapun dari sudut manapun dikumpulkan jadi satu, kita bicarakan solusi. Seperti itu. Kalau usul fikih itu proses untuk mencari solusi. Kalau fikih itu sudah solusinya sudah ada. Berarti Nah, kan seperti itu tadi kan Kalau- kan poin gini. Sebuah ini ya, apa namanya, hukum fikih di mana itu hukum yang kalau menurutku ya itu berarti ya kalau uangnya kalau paling mendesak, maksudnya nggak bisa dijadikan terus umum, nanti menjadi ya kalau dia menganggap dikeluarkan, ditasarufkan ke masjid, dia menganggap uang ini haram untuk masjid, ya silahkan bakar saja. Tapi kalau dia mengikuti mazhabnya siapa itu dalam kitab I'anatul Talibin dan juga kitab saya lupa, itu kan ada kaulnya Syekh Bajuri atau siapa, bukan siapa, tidak salah ya Al-Ghazali, gimana Al-Ghazali dalam oh fikihnya. gimana Ketika memang sudah ada uang itu Ghazali tidak itu bisa bukan dikembalikan. fikih loh. Ghazali bukan tokoh fikih loh. Kitab Ihya itu kan membicarakan fikih juga di situ. Selain tasawuf di situ juga membicarakan Akhlak. fikih. Kitab Ihya Sudah baca semua atau masih katanya saja? Atau Ya, pernah ngaji kitab Ihya Ulumuddin atau sebatas katanya atau pernah benar-benar ngaji kitab Ya, Ihya Ulumuddin di situ di kan ada. Kalau memang Falah dulu. uang haram itu satu dikembalikan kepada pemilik haknya. Ketika dia tidak menemukan, ya sudah kita sarafkan kepada maslahatil ammah, seperti itu. Kalau dia menganggap kita sarafkan kepada maslahatil ammah adalah perkara yang haram juga, ya sudah bakar saja uang itu. Ini kan secara hukum. Kalau secara ini dirimu untuk kehidupan dirimu pribadi dengan fenomena kehidupannya seperti itu, kalau kamu gimana?
Ya, saya tren anggap itu menjadi tren itu gimana? itu bodoh amat. Orang yang tertipu ya ya karena dia tidak mengetahui resiko, dia artinya dia orang yang bodoh, orang yang goblok. Tapi ketika dia tahu bahwasanya ini adalah akan merugikan, pasti dia tidak akan ke situ, bahkan dia tidak akan masuk ke lubang yang terjerumus seperti itu. Nah, saya menganggap ya bodoh amat itu aja. Berarti intinya dengan tren seperti itu kamu biarkan itu terjadi, yang penting kamu nggak ikut gitu toh maksudnya, Bukan untuk terjadi, dirimu. namanya sudah terjadi, ini kan memang kesalahan banyak orang, kesalahan satu orang yang menimbulkan banyak orang. Ya sudah terjadi, karena sudah terjadi ya kita ikut memperbaiki. Kalau yang sudah terjadi ya sudah terjadi, bodoh amat. Kalau sekarang ya kita ikut perbaiki. Kalau ada teman kita yang belum mengerti, kita kasih tahu. Yang akan terjerumus kita selamatkan, kita gandoli seperti itu. Berarti orang-orang terdekat ya, Ya, yang kita kamu sikapi lah, intinya yang masih dalam nggak bisa jangkauan. kita mau menyebar semaksimal mungkin, menyebar pemberitahuan jangan seperti ini seperti ini haram, ini halal, sampai orang se-Indonesia ini tahu ya. Bisa kalau Bisa pakai nggak? platform digital, Bisa misalnya target pakai, sekarang bisa, besok bisa, atau mungkin bisanya setelah kita kalau wafat viewermu banyak kan pakai digital bisa. Kalau viewernya banyak, misalnya pakai sebanyak Instagram. viewernya, paling banyak siapa viewernya Indonesia? Atau Follower. Halilintar atau siapa? Pak Raffi Jokowi Ahmad. paling Pak oke. Jokowi enggak, Pak Jokowi itu cuma 7 juta. Pak Jokowi Pak itu Jokowi, piro Pak toh? Prabowo 7 juta, Oh, 8 Lek juta Prabowo sampai enggak, ke atas, Lek Prabowo 8 juta. aduh loh kalau 8 Jokowi. juta ke atas. Dulu waktu 2019 Prabowo menang. Viewernya menang. Tapi sekarang Pak Jokowi yang menang. Tapi untuk viewer, subscriber juga. Kok Terbanyak siapa? subscribe toh? Saya Apa? rasa Follower deh, Follower ya. follower Instagram. follower juga, viewer juga terbanyak saya rasa bukan Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo, tapi artis Indonesia. Artis juga iya. Nah, sebanyak Raffi itu Ahmad Raffi akan. Ahmad. Raffi Ahmad sebanyak itu pun tidak bisa menjangkau seluruh Indonesia. Karena Apalagi followernya kita gitu. nggak ada, karena followernya nggak hanya orang Indonesia, orang luar barang, Ya, saya memang ya ya kan? ikutilah air mengalir, Mas. Bagaimana waktu kita ini. Nah, untuk memaksimalkan kamu pribadi ini ya, memaksimalkan waktumu antara hablum minallah dan hablum minannas di era yang sudah seperti ini, apa? Mungkin apa namanya, lifestyle sampean ini dalam menyikapi kehidupannya seperti ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman guys yang nonton YouTube ini. Banyak belajar, jangan banyak membicarakan omong kosong. Seperti contoh ini. Saya mungkin banyak omong kosong, tapi juga tidak kalah dalam belajar seperti itu. Berarti belajar. Ya, belajar dan belajar. Sebab yang menentukan keberhasilan itu tidak besar dari pengalaman, tidak besar dari apa yang didapatkan, tapi yang paling besar adalah belajar apa yang dipelajari. Karena belajar itu tidak hanya membaca buku, belajar dari pengalaman hidup, belajar dari apa yang telah menimpa dirinya, belajar dari buku itu juga lebih penting, lebih utama juga. Oh ya, kalau di literasi itu ada konsep ini. Jadi namanya membaca itu ada dua, membaca yang tertulis dan tidak tertulis. Kalau membaca yang tertulis itu adalah membaca seperti buku, majalah, koran, website, terus e-book dan sebagainya. Kalau membaca yang tidak tertulis itu adalah membaca fenomenologis, dari kayak fenomena apa yang sedang terjadi, kita baca fenomenanya, kita analisis dan kita ambil maknanya. Terus membaca experience, pengalaman hidup kita sendiri, kita belajar dari kegagalan itu, kita bagaimana supaya tidak gagal lagi. Nah, belajar dari pengalaman hidup kita. Terus juga yang kedua, belajar dari cerita pengalaman hidup orang lain. Belajar dari tren yang sedang terjadi saat ini. Terus belajar dari berita apa yang sedang ramai sekarang diperbincangkan. Nah, semua itu kita bisa belajar yang tertulis dan tidak tertulis. Oke, mungkin untuk sesi 2 segitu aja ya guys. Kuncinya garis besarnya, ingin sukses, ingin banyak uang, kuncinya satu, belajar. Gitu saja ya. Ini nggak hanya sekedar tentang banyak uang sih. Kalau menurut saya, kalau ingin menurut sukses saya, ya banyak uang, kita kalau menurut saya nggak sekedar itu, tetapi karena lebih sukses itu tidak banyak, tidak cuma diukur dengan uang itu saja. Sukses itu nggak hanya sekedar uang, tapi kalau menurut saya, juga, kalau saya pribadi yang lebih
penting, yang lebih unggul daripada itu tuh adalah bagaimana kita bisa menemukan makna hidup. Jadi seberapa kita mampu, seberapa kita aware untuk bisa mendapatkan tujuan hidup yang tepat, terus menemukan makna hidup kita ini hadir di dunia ini apa, terus Tuhan ngasih peran kita di dunia ini untuk apa. Nah itu yang harus kita temukan, itu yang harus kita cari, makna hidup. Nah kalau kata DL tadi, belajar itu adalah salah satu cara untuk kita mendapatkan makna hidup tadi. Dan kalau saya boleh menambahi, untuk mendapatkan makna hidup itu kita harus banyak-banyak membaca yang tertulis dan tidak tertulis. Kemudian kita refleksikan gitu. Kita refleksikan sehingga kita menemukan makna yang sejati. Oke guys, mungkin itu saja dari konten Ratu Eka BKJ, yaitu podcast dialog kali ini yang bertemakan tentang experience hidup yang berhubungan dengan teologis, khususnya adalah tasawuf, filsafat, tafsir ya. Terus tadi nyinggung tentang fikih sedikit yang berhubungan dengan teologis dan teosentris dan antroposentris. Oke. Mungkin sebelum saya tutup ada closing dari DL, ada kata-kata terakhir. Tetap sama, kalau ingin banyak uang, ingin sukses ya belajar. Oke. Kalau dari DA, kalau mau sukses banyak uang, belajar. Kalau dari saya, kalau kamu ingin hidup penuh dengan ketenangan dan benar-benar mendapatkan keindahannya Tapi sejati, jangan lupa kerja ya, jangan nganggur, jangan tidur. temukan makna sejati dalam hidupmu dan teruslah membaca yang tertulis dan tidak tertulis. Oke, gitu aja guys. Terima kasih, dan terima kasih DL sudah datang di podcast Dialog Ratu Eka BKJ. Semoga nanti kita bisa berjumpa di lain waktu. Terima kasih banyak guys. Sampai jumpa lagi di konten Ratu Eka BKJ tentunya. Dan semoga ini bermanfaat, berkah buat semuanya. Kalau kalian ada pertanyaan dan mau diberikan Aku juga apa jenenge sponsor IG Alfaida Strip K. Alfaida Strip K. Oke. Bagi kalian yang pengen tanya atau pengen minta konten tema apa, bisa tulis di kolom komentar. Pengen request tema apa lagi, pengen konten apa lagi, terus pengen tanya tentang apa, mau tanya ke saya maupun tanya kepada narasumber juga, DL ataupun narasumber yang sebelumnya ataupun yang setelahnya, nanti boleh tanya di kolom komentar. Dan kalau kalian gak keberatan, kalian bisa bagikan manfaat dari konten ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya di sosial media. Dan terakhir sebelum saya tutup, kalau kalian pengen tahu Instagramnya dari narasumber kali ini, yaitu DL di apa? Alfaida Strip bawah K. Alfaida strip K. Oke. Jangan lupa ya guys. DM kasih pertanyaan buat dia juga nggak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.